Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngobrolin nih soal berita tentang papa kita yang beredar gitu. Iya, sebenarnya kita nggak mau memberikan klarifikasi apapun karena sebenarnya udah papa ada kuasa hukum juga. Ya, dan papa sudah memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke papa selama ini gitu. Jadi sebenarnya tuh itu udah cukup. Cuman yang kita sayangkan adalah media-media gosip banyak yang dipotong-potong sehingga masyarakat itu banyak juga yang menelan berita tuh mentah-mentah potongan-potongan itu gitu ya. Jadi cuma tuduhannya dan semuanya itu nggak bener gitu. There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never lose. Dan semuanya itu nggak benar, sebenarnya udah dijawab sama papa ya Om ya. Iya, lewat kuasa hukum. Ini ada Om Fahri ini adalah kuasa hukum papa yang menemani papa dari kemarin sampai hari ini. Dari tingkat penyidikan. Sampai pada tingkat penuntutan. Ya namanya musibah ya. Ya kita sebagai anak sih melihat ini, ya awal pasti kaget, awal pasti sedih gitu. Cuman balik lagi, yang penting kita yang lebih tahu papa kita seperti apa gitu. Kita anaknya kita tahu betul, insya Allah ayah kita nggak akan pernah melakukan hal itu, dan beliau itu benar-benar orang yang paling anti sama hal tersebut gitu, yang lagi difitnah ke beliau nih gitu. Jadi sebagai anak kita akan tetap terus mensupport walaupun sekarang mungkin ya semua orang lagi melihatnya sepihak aja gitu kan. Tapi yang namanya kebenaran ya pasti akan terungkap insya Allah. Apapun yang terjadi sama papa, kita sebagai anak akan terus mendoakan dan mensupport papa sampai benar-benar papa bisa memperjuangkan haknya gitu. Nah hari ini mungkin kita sedikit mau ngebahas berita-berita yang muncul nih yang agak-agak kurang enak akhirnya kan, karena potongan-potongan berita itu. Kayak misalnya aku sama Shirin dibilang kok anak-anaknya nggak bisa ngebalikin. Ya maksudnya itulah nggak ada klarifikasinya kan Om ya, padahal dari 1,5 hampir 2 tahun yang lalu lah. Hampir 2 tahun yang lalu itu udah kita kembalikan yang dianggap itu adalah merugikan negara. Padahal itu adalah haknya papa dan para atlet gitu kan. Nah, yang dianggap itu pun kita ya udahlah balikin. Shirin juga bilang, "Ya udahlah Pak, nanti kalau itu kan hak papa, nanti tagih lagi aja di akhirat, susah amat gitu loh." Udah balikin aja, itu udah dikembalikan semuanya gitu. Nah, yang sedihnya tuh kenapa itu nggak dikasih tahu gitu loh ke masyarakat, kenapa gitu, kenapa terlalu sangat ditutupi, kenapa satu pihak aja beritanya sepihak banget. Itu yang bikin kita sedih, dan akhirnya ya udah deh kayaknya hari ini kita harus klarifikasi, kita harus belain ayah kita di sini. Aku juga baru dengar sih kalau aku sengaja memang aku nggak mau baca-baca segala macam karena gini, yang namanya orang lagi difitnah itu udah ujian kita banget. Dan kalaupun orang percaya sama fitnah itu pun nanti bisa jadi fitnah itu berbalik sama mereka sendiri. Jadi biarin Allah aja yang ngatur. Maksudnya aku gini, kita itu gila kalau ngarepin ridho dari semua orang. Yang namanya hidup pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang akan setuju dengan statement kita hari ini, ada yang akan tetap benci sama kita. Itu namanya hidup. Dan kalau misalnya orang komen atau orang nyerang sesuai dengan apa tuduhannya, maksudnya mereka percaya tanpa tahu sikonnya seperti apa, mereka percaya dengan fitnahnya itu, ya mereka yang dosa. Bisa jadi fitnah itu nanti berbalik sama keluarganya mereka sendiri karena mereka membenarkan orang lagi difitnah gitu kan dengan kata-kata yang kotor. Jadi aku sih kayak, ya sebenarnya kita nggak pernah kepikiran untuk klarifikasi atau apapun karena menurut aku ini masalah hukum, kita juga nggak mau salah. Kita yang pasti sebagai anak tahu bapak kita seperti apa, insya Allah nggak akan pernah kekurangan uang dari anaknya, insya Allah nggak mungkin. Dan sampai hari ini papa nggak pernah ngerasa kekurangan ya. Iya gitu. Ini kan masalahnya Om, kayak kita tuh shocknya tuh 300 jutaan gitu kan. Kok jahat banget gitu loh nuduhnya. Maaf banget gitu, maksudnya kayak uang segitu tuh bukan satu hal yang susah untuk dicari yang buat halal. kita gitu loh, secara halal. Kenapa harus ada yang, kenapa harus ambil yang haram Gak gitu ada kan. niatan sedikit pun. Makanya pas kita denger
300 juta sekian Pak, udah balikin aja gitu ya Rin ya. Iya, walaupun papa bilang itu kan hak Itu dia. haknya papa dan Papa haknya nggak para ngambil atlet. apapun. Makanya kita Bilang, udah dibalikin aja, insya Allah kita yang balikin. Iya. Balikin aja Pak, itu pun udah lama ya, 1 tahun Udah hampir lalu ya. Terus habis itu kan tahun. berhenti, jadi aku kira tuh udah selesai. iya. Dan apa ya, papa mungkin orangnya tuh nggak mau nyusahin anak-anak, nggak mau bebanin anak-anak, jadi kayak yang pusing-pusing itu kita nggak dikasih tahu gitu, jadi ya shock juga. Ya, tapi papa juga berpikiran bahwasannya ya udah selesai, orang udah dikembalikan gitu kan. Makanya pas di fitnahnya segitu, ya kita juga bingung ya gitu, nggak ada untungnya juga papa ngambil segitu tuh nggak ada untungnya. Nggak Iya. mungkin papa memperkaya diri sendiri dengan segitu gitu Nggak, aku loh. tahu kok. Terus ya ini kalau misalnya omongan anak ini di luar permasalahan ya, ngomongin anak sama bapak, aku sih udah pengennya tuh kalau papa tuh dari awal udah mau ikutan ini, papa kan menggebu-gebu banget tuh waktu awal. Papa tuh capek loh, papa yang ngediriin, papa yang ikutan pelatihan di mana-mana untuk ngedirin ini, papa yang keluar biaya, terus Nggak dibayar. papa diutangin 500 juta, diutangin 500 juta, diutangin 500 juta. Terus abis itu papa dituduh korupsi 300 juta. Kan kesian banget gitu loh. Aku tuh dari awal udah bilang, papa keluar aja, ngapain sih gitu loh. Papa tuh udah umur segini udah di rumah aja gitu, nggak usah gitu. Cuman itu papa tuh pendiriannya kalau emang mau gitu kan. Nah, cuman ya sebagai anak pasti gak bisa ngomong banyak kalau misalnya memang orang tuanya itu kan masih pengen bekerja gitu kan. Tapi intinya orang banyak banget nih nanya sama aku nih, kenapa sih Rin kok kelihatannya santai gitu. Sebenarnya bukan santai ya, karena kita bukan tipikal orang yang nangis-nangis ngupload di Instagram mungkin ya. Jadi orang juga nggak tahu kita di belakang. Karena aku tipikalnya, aku pengen media sosial aku happy, bikin orang happy, bukannya aku berbagi kesedihan. Kasihan mereka juga yang follow aku mungkin udah punya persoalan masing-masing, jangan ditambah lagi beban hidup gue ya kan. Gitu, kalau aku kan kayak gitu ya, pilihan masing-masing gitu. Dan satu lagi yang bikin aku tenang adalah apa? Aku yakin papa aku nggak kayak gitu. Itu bikin aku tenang. Kenapa? Karena hukum di akhirat itu lebih parah dibanding nggak ada apa-apanya hukum dunia. Hukum dunia dibenci orang, kayak gini nih, dizolimin, difitnah. Tapi seenggaknya aku lega, alhamdulillah papa nggak ngelakuin sesuatu yang akan beratin dia di akhirat. Dah itu. Jadi kayak ya udahlah, biar Allah yang bukain mudah-mudahan hatinya orang-orang yang fitnah papa, yang nggak suka sama papa karena mungkin nggak. Mudah-mudahan dilembutin hatinya. Gitulah. Jadi problem yang dihadapi oleh Pak Mark saat ini, yang pertama beliau itu sangat menghargai proses yang saat ini terjadi ya. Proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan, hukum negara dalam hal ini tentunya. Beliau orangnya sangat kooperatif dan mempercayakan segala sesuatu kepada kepada kekuasaan kehakiman, karena saat ini sudah di pengadilan. Yang kedua, beliau meyakini sungguh bahwa nanti kebenaran sesungguhnya itu akan muncul. Kita berharap nanti dalam proses persidangan nantinya hakim akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari problem yang dihadapi oleh Pak Mark saat ini. Saya secara pribadi sebagai lawyer Pak Mark ya, saya tetap meyakini bahwa Pak Mark itu memang adalah orang yang korban. Dinamika yang dihadapi pada saat itu dalam beberapa event ya, mulai dari tes event, kemudian Asian Games di Palembang dan seterusnya. Suasana kebatinannya itu tidak seperti yang publik bayangkan saat ini. Bahkan beliau itu sebagai seseorang yang bagi saya petarung ya, sangat patriot ya, sangat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara demi untuk merah putih sebenarnya. Karena kenapa tidak? Misalkan saja negara belum memberikan apa-apa nih, insentif belum ada, misalnya bantuan ataupun anggaran belum diturunkan oleh Inesgok misalkan, Pak Mark itu sudah bisa berdarah-darah dengan mengeluarkan kocek sendiri, dengan mengeluarkan dana sendiri, dana pribadi sendiri. Kalau itu yang mau ditunggu, andaikan kalau mau mengikuti prosedur penganggaran yang begitu rigid yang diatur oleh negara, maka kegiatan trade law itu tidak bakalan jadi. Itu pasti gitu.
Nah, dengan demikian, kenapa sampai saya katakan bahwa beliau ini orang baik, ya, tapi berada pada posisi yang tidak tepat. Orang yang tepat tapi berada pada posisi yang sangat tidak tepat. Karena situasi yang dihadapi oleh beliau pada saat itu dengan problematika birokrasi yang begitu panjang, sistem penganggaran yang tidak begitu lancar, misalkan dengan dalam tanda petik bahwa ada aspek-aspek atau persoalan-persoalan birokrasi yang tidak begitu mudah karena yang dikelola adalah uang negara. Tetapi semangat juang untuk memajukan ya 3 cabang olahraga itu menjadi sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sepanjang berkaitan dengan yang tadi disampaikan Mbak Siren tentang pengembalian kerugian keuangan negara. Itu sejak semula saya sendiri sebagai lawyer yang mendampingi pemeriksaan Pak Mark pada tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya pada saat itu, sejak semula bahkan paling pertama ketika penyidik meminta untuk pengembalian dugaan kerugian keuangan negara, itu Pak Mark telah menyerahkan sesuai dengan permintaan oleh penyidik pada saat itu, tepat waktu gitu, tanpa tawar-tawar, tanpa apa. Beliau meyakini bahwa proses pengembalian keuangan negara bukan bagian dari pengakuan atas kesalahannya, tetapi bagian dari tanggung jawab beliau sebagai insan warga negara yang baik, yang kooperatif, yang tunduk pada badan-badan peradilan. Dan karena itu adalah permintaan resmi dari penyidik dari negara, maka beliau dengan kesadaran penuh menyampaikan dan menyerahkan. Ya, itu jadi itu dari sikap dan sifat kooperatif yang beliau perlihatkan pada saat itu. Yang ketiga, kooperatif beliau pada sisi yang lain, misalkan proses hukum sedang berjalan, ada beberapa kegiatan kunjungan misalkan ke luar negeri, ya, ke Australia pada saat itu. Kemudian beliau juga harus berangkat ke Yogyakarta untuk mengajar pada satu perguruan tinggi swasta yang ada di sana. Itu dibatalkan karena kenapa? Saking menghargai proses hukum yang sedang bergulir di tingkat penyidikan pada saat itu. Jadi dari profil itu kita bisa simpulkan bahwa sosok Pak Mark itu bukan orang yang tapi luar biasa gitu loh. Punya kesadaran yang tinggi gitu loh, punya tanggung jawab yang luar biasa, ya, punya pemahaman yang sangat mendasar tentang hal-hal itu. Sehingga kalau mau distigmakan dengan hal-hal yang negatif, bahwa seolah-olah karena dalam tanda petik ada unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan untuk memperkaya diri dan segala macam, itu sesuatu yang sangat tidak rasional, sesuatu yang sangat ironis gitu. Saya ambil contoh, dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini kan dugaan memperkaya diri sendiri atau orang lain itu satu, memperkaya seseorang 41 juta, memperkaya orang lain juga 41 juta, satu orang lagi 41 juta. Yang kayak gitu-gitu. Nah gitu, itu dugaannya kayak gitu. Tapi karena kita hargai bahwa proses ini sudah berjalan ya, sudah bergulir pada tingkat pengadilan tipikor Jakarta Pusat, sehingga kita meyakini sungguh bahwa nanti keadilan akan ditegakkan ya, dengan akan memeriksa seluruh alat bukti, memeriksa seluruh saksi-saksi dan fakta-fakta, petunjuk-petunjuk yang akan hadir nantinya. Saya yakin bahwa nanti Pak Mark akan terbantu dengan semua itu. Karena saat ini tidak bisa kita mendebatkan kebenaran ini di ruang-ruang publik gitu ya. Apalagi terkadang ada penggiringan opini secara sistematis gitu ya. Ada sehingga tidak ada semacam ruang untuk melakukan cover both side misalnya. Jadi seolah-olah diadili di ruang publik, itu yang kadang-kadang kurang elok untuk sebuah negara hukum yang selalu menghargai hak asasi manusia dan prinsip presumption of innocence ya. Jadi praduga tidak bersalah gitu loh. Tapi yang terjadi saat ini adalah presumption of guilt. Jadi seolah-olah orang telah divonis bersalah atas sesuatu yang tidak dia ketahui gitu. Nah, biasanya di Indonesia itu ya orang dihukum dengan asumsi publik gitu loh, bukan dihukum dengan fakta-fakta. Nah, ini yang tidak boleh mestinya. Jadi jangan sampai mengarah pada karakter asasianasi ya, pembunuhan karakter dan segala macam. Ya. Saya kira itu. Jadi headline-nya apa? Oh, berarti dia udah bener kayak gitu. Salah gitu kan. Kalau di sini tuh gitu sedihnya ya. Sebenarnya setelah masalah ini ya gitu, Masya Allah banget gitu, Papa juga dapat, selain memang ada oknum-oknum tertentu yang memang dari dulu benci banget sama Papa gitu kan ya, istilahnya gak luwes gitu Papa. Nah tapi banyak juga Masya Allahnya yang support Papa gitu, orang-orang yang memang terlibat hari itu, yang ikut menyemarakan triathlon gitu, yang melihat perjuangannya Papa dari nol gitu, itu juga Masya Allah banget, sedih dan
kaget gitu pas dengar berita ini dan yakin gitu. Itu yang menguatkan kita juga sih gitu. Mereka bilang ya maksudnya ya insya Allah nanti akan kebukti sendiri gitu. Selain orang-orang penting yang memang waktu itu ikutan punya andil lah gitu di triathlon juga, ada juga teman-teman papa banyak banget yang kasih support gitu, yang pas dengar berita ini, Mang Sungkar korupsi, bukannya dia paling kaku ya, Paling nggak bisa. paling nggak bisa ya gitu. Papa tuh, nah iya, dan dia tuh papa tuh masya Allah tuh speak up orangnya. Itu yang suka kita bilang, Pak hati-hati, papa boleh nggak suka sama orang-orang seperti itu, nggak usah ikutan, bagus kita support sebagai anak, tapi jangan speak up. Kita nggak bisa semuanya kita buat orang ini bukan film, ini bukan film yang kita saat kita speak up atas ada yang kita nggak suka gitu, orang nggak nyimpen sakit hati gitu. Ini akhirnya banyak yang sakit hati sama papa. Karena dia nggak suka ada sesuatu yang nyeleweng gitu loh, maksudnya gitu kan. Nggak suka ada sesuatu yang nggak benar, nggak suka ada korupsi, nggak suka ada kayak gitu-gitu. Makanya dia dibencinya bingits gitu. Ya istilahnya ada ini ya cincai lah tambah segini gitu. Itu apa nggak bisa? Jadi selama proses pendampingan beliau ya pada tingkat penyidikan dan seterusnya, beliau itu saya memang sangat istiqomah ya dalam soal-soal seperti itu. Tidak mau ada kompromi dengan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang bisa dalam tanda petik ada take and give atau apa segala macam, itu nggak boleh. Selama proses ini tidak mau sama sekali. Jadi itulah mungkin passionnya beliau sebagai orang yang membersih ya dalam hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita mau kasih stigma tersangkut dengan persoalan korupsi, ini kan sesuatu yang sedikit ironis lah. Saya kira semuanya bisa terbukti nantinya, semuanya akan dibuktikan dalam persidangan. Dan saya meyakini sungguh bahwa memang Pak Mark tidak terlibat sama sekali, dan insya Allah semua sangkaan dan dakwaan itu bisa tidak terbukti. Amin, Amin, mudah-mudahan ya Allah. adil gitu ya. Kita sih berharapnya papa juga berharapnya malah persidangan ini kalau bisa ditampilin online gitu, maksudnya biarkan semua masyarakat bisa nonton gitu. Jadi ya benar-benar ya biar semuanya terang benderang kebukti semuanya gitu. Pengennya sih papa gitu, mudah-mudahan bisa seperti itu ya nanti. Ya doain aja mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai, papa bisa diadili seadil-adilnya, sesuai dengan apa adanya, nggak ada embel-embel yang akhirnya membuat yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Tapi balik lagi yang namanya ujian ya, aku yakin banget aku udah pernah merasakan yang namanya indahnya di fitnah tuh, masya Allah banget gitu. Setelah masalah selesai itu, wah masya Allah hadiah dari Allah tuh bener-bener indah banget. Makanya aku bilang sama papa gitu, sabar ya pak, kalaupun nanti papa nggak merasakan hadiahnya di dunia, insya Allah ini karena Allah saking sayangnya sama papa orang baik, papa orang paling jujur yang pernah Kia lihat dan Kia belajar dari kecil, yang papa tanamkan selalu ke anak-anak papa. Insya Allah setidaknya papa akan merasakan itu nanti di akhirat, dosa-dosa papa insya Allah mau dihapusin semuanya. Ada yang orang tuanya diuji sakit, anak-anaknya sedih, diuji bapaknya sebelum meninggal sakit atau segala macam. Nah sekarang harus ngeluarin biaya besar gitu kan. Nah sekarang kebetulan ayah kita ya diujinya dengan difitnah seperti ini. Ya gimana ya deh ya, ya itulah hidup. Ya itu hidup, maksudnya orang, aku yakin kok di luar sana juga mungkin yang nonton ini pasti semua orang pasti ada ujian. Ini bukan di sorga ya, nggak. Maksudnya hidup tuh nggak mungkin kayak slow gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada ujiannya tuh pasti. Cuman ujian kita sebagai public figure berlebih lagi. Kenapa? Karena ujian itu apa ya, dinikmati sama satu Indonesia gitu kan. Jadi ya, tapi di situ juga kalau misalnya, maksudnya kan aku selalu belajar untuk berpositif thinking, sama kita harus berpositif thinking sama takdir gitu kan. Kita nggak bisa kenapa ya gitu, karena kita nggak bisa kayak gitu. Ini kan udah takdirnya Allah, kita akan difitnah kayak gini, kita akan seperti ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang misalnya kita pernah, yang namanya manusia nggak mungkin ada yang nggak berbuat salah ya, pasti semua pernah berbuat salah. Ada berbuat salah terus digugur ini dengan cara kayak gini. Misalnya 10 orang yang ngina kita, 10 orang itu kan nyetor pahala ke kita kayak gitu. Maksudnya
ya itu negatifnya dibully orang, positifnya kita dapat pahala tuh borongan gitu dari orang-orang yang bully kita gitu. Jadi kayak ya udah berpositif thinking aja. Aku sedih banget, cuman kayak aku selalu ingat Allah itu nggak pernah ngasih ujian di atas kemampuan hambanya. Iya, papa selalu nyampein hal-hal yang bikin kita tuh malah lebih tenang gitu kan, karena itu ya namanya menurut aku pengorbanan orang tua. Sesusah apapun kondisinya orang tua itu nggak mau bikin anaknya itu terpuruk gitu loh. Itu yang aku kan nanya kan, kita kan nanya kan sama Ade sama Om Fari juga yang kesana, gimana papa tuh nutupin banget gitu, kayak papa selalu nyampein tolong sampein ke anak-anaknya papa itu nggak kenapa-kenapa, sehat, terus Masih banyak yang bisa disyukurin. masih banyak yang disyukurin. Dia selalu bilang sama kemarin sama terakhir kan yang kesana tuh adik aku ya, dia bilang papa tuh di sini belajar banyak dari orang-orang kayak gitu kan, papa harus banyak bersyukur, papa selama hidup tuh dikasih nikmat yang luar biasa. Itu yang malah bikin aku tuh kayak aduh masya Allah, memang Allah itu nggak pernah salah ngasih ujian sama hambanya di orang yang tepat gitu. Karena nggak semua orang juga kuat gitu kan. Kita pada ya wajar ya, kita sebagai anak ngeliatnya papa udah sepuh nih, udah 73, masih harus ngerasain ujian yang menurut aku berat banget loh Lagi ini sakit gitu. Lagi sakit pula. Ya kita awalnya tuh bener-bener sedihnya banget karena nggak tega sama papanya gitu. Tapi Karena papa lagi nggak sehat banget loh. iya, tapi ya alhamdulillah papanya sendiri yang menguatkan kita sih, justru bukan kita yang menguatkan papa. Iya, ya mudah-mudahan papa cepat sembuh karena papa lagi sakit, tuh kan. Amin. Papa lagi sakit, udah berapa belas hari papa sakit nggak sembuh-sembuh. Itu yang bikin kita khawatir, yang namanya anak ya. Mau sesabar-sabarin orang tua ke anaknya juga pasti khawatir juga lah. Pak Mark itu kan ditunjuk dari KONI untuk menjadi presiden PPFPI ya, itu sejak 2015. Dan sepanjang ini hemat saya itu beliau telah mewakafkan tenaga dan pikirannya yang begitu banyak kepada pengembangan olahraga ini gitu ya, dengan starting pointnya dari nol gitu ya, dari tidak ada apa-apanya gitu. Dan ini satu pengorbanan yang tidak bisa kita anggap sepele gitu. Nah itu jadi saya kira ini sebagai sebuah legacy yang cukup positif ya dalam hal untuk menata dan mengelola cabang-cabang olahraga ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira Pak Mark sebagai salah satu sosok contoh dan teladan yang sangat baik untuk itu, yang harus kita syukuri dan kita ikuti sebenarnya. Saya kira itu. Jadi itulah nilai apresiasi yang dapat saya berikan kepada beliau ya dalam memimpin organisasi ini selama ini. Karena proses hukum saat ini sedang bergulir di pengadilan, jadi tidak bolehlah kita itu menghakimi sesuatu yang belum jelas ya. Karena prosesnya ini masih sangat berjalan, masih terbuka. Kemudian pembuktiannya masih sedang jalan, bahkan persidangan selanjutnya tanggal 9 Maret ya, itu sudah dimulai dengan pemeriksaan saksi dan seluruhnya. Sehingga jangan kita mendahului proses hukum yang sedang berjalan, karena kita percayakan segala sesuatunya kepada proses hukum, kepada proses peradilan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan jangan kita mendahului apa yang nantinya diputuskan oleh pengadilan. Sebagai satu kesimpulan sikap dan pandangan, saya meyakini bahwa Pak Mark itu sama sekali tidak terlibat dan tidak terbukti dalam perkara yang dituduhkan yang melakukan tindak pidana korupsi, dan akan kita buktikan dan kita optimal untuk itu. Jadi kami tim kuasa hukum nantinya akan bekerja ekstra untuk itu, akan menyusun pembelaan dan pledoi yang sebaik-baiknya untuk kepentingan hukum dan keadilan bagi Pak Mark. Kita ingin memastikan bahwa Pak Mark mendapatkan keadilan dalam proses ini, sehingga beliau juga nantinya akan bisa puas menerima sebagai sesuatu yang yang fair gitu, tanpa adanya tekanan ataupun tanpa adanya dalam tanda petik hal-hal yang sifatnya tidak berpihak kepada keadilan, kira-kira seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya bagi. Ya mudah-mudahan setelah klarifikasi ini yang aku harapkan, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi berita yang masih simpang siur gitu. Media jangan Tidak potong-potong. tidak langsung menjudge
sabar dulu gitu. Tapi aku kan kemarin juga begitu. Tapi kan ujung-ujungnya baru ini gitu kan, baru kebukti. Jangan potong-potong, jangan gedor-gedor pintu rumah. Sedih deh gue. Iya, mengecewakan sih, maksudnya sedih gitu sama media beberapa media ya. Beberapa masih yang masya Allah baik gitu, tapi beberapa yang adabnya kurang bisa diterima sama digedor-gedor rumah Syirin. Kan ada anak-anak. Ada di sana, datang ke sana. Ada digedor-gedor. Mbak, wawancara ada mertua di rumah. Nggak izin, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Mungkin harus berhusnuzon, dia mungkin disuruh bosnya buat tayangan besok, ya kan? Itulah namanya proses hidup, proses pendewasaan, hadiah dari Allah. Semakin tinggi ujiannya, pasti insya Allah nanti hadiahnya semakin besar lagi. Amin. Ya, karena aku udah pernah melewati yang lumayan berat juga ya menurut aku kemarin gitu. Tapi wah, hadiah dari Allah tuh masya Allah. Hadiahnya. Hadiahnya ini, hadiah itu, aduh pokoknya banyak banget yang nggak bisa disebutin dengan kata-kata. Jadi aku kenapa pas menghadapi masalah papa ini, ujian ini, aku lebih bisa lebih bisa ikhlas gitu, karena memang ya aku yakin sama janji Allah, dan Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya gitu. Itu aja sih. Allah tidak akan pernah zalim sama hamba. Betul. Oke, Terima kasih banyak semuanya. Makasih ya Om ya untuk malam ini. Terima kasih, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.